Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya Nenek Nafsu Mutmainah akan menjelaskan, memaparkan tentang materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7, yaitu yang bertema At-Ta'aruf. Oke. Untuk tema kali ini, untuk At-Ta'aruf ini, ada 5 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fahmul masmur, yang kedua adalah fahmul makruh, yang ketiga adalah at-ta'bir asy-syafahi, yang keempat adalah at-ta'bir at-tahriri, dan yang kelima adalah fahmut tarakib. Baik, yang pertama yaitu fahmul masmur. Yang berkaitan dengan fahmul masmur ini ada al-mufradat dan at-ta'birat. Al-mufradat, undur wastami wa'in. Siswa diharuskan untuk melihat mufradatnya, lalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya mengenai mufradat, dan ain, mengucapkannya kembali, mengikutinya. Jadi agar siswa dapat mengucapkan dengan baik, maka harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru dan mengikutinya. Untuk mufradatnya ini adalah ana, anta, anti, huwa, hiya, dzalika, tilka, hada, hadihi, ismi, ismuka, talibun, talibatun, sodiqi, sodiqati. Nah, itu untuk mufradatnya. Untuk mengetahui anak menguasai mufradat, yaitu dengan cara menghafalkannya. Selanjutnya adalah al-ibarat, yaitu sebuah ungkapan. Contoh daripada ungkapan yaitu ketika bertanya, masmuk, ismi Fatimah, atau man anta, ana qalibun. Itu contoh daripada sebuah ungkapan. Untuk menguji siswa memahami ibarat, ungkapan-ungkapan ini bisa dilakukan dengan sebuah bentuk menyambungkan di antara satu kolom dan kolom lainnya. Misalnya kolom sebelah kanan itu berisikan tentang isim dhamir, dan di sebelahnya itu berisikan tentang profesinya. Nah, itu bisa disambungkan antara ana dan lain sebagainya, ana dan talibun, terus misalnya hiya tabibun, atau apapun itu. Nah, atau juga bisa dengan ayin al-kalimatul gharibah, yaitu dengan menentukan kalimat yang berbeda. Jadi misalnya di dalam satu kolom itu ada sebuah kalimat-kalimat, 4 kalimat contohnya, misalnya ana, huwa, hiya, dan Fatimah. Nah, yang menjadi gharibnya itu adalah Fatimah. Nah, siswa bisa menentukan yang seperti itu. Oke, dalam fahmul masmu' ini yang dibahas adalah bisa juga dengan at-tahiyyahnya ya, kata sapa seperti assalamualaikum, sobahul khair, sobahun nur, itu termasuk dalam at-ta'aruf. Dan juga al-amilun, profesi ya, al-mihnah. Nah, ini juga dibahas dalam al-mufradat. Selanjutnya yaitu fahmul makruh, pemahaman dalam membaca. Nah, undur waqra linnas. Nah, siswa diharapkan untuk melihat
teks tersebut dan membacanya dengan teliti sampai ia memahami apa yang dimaksud dari teks tersebut. Nah, untuk mengetahui bahwa siswa itu menguasai atau memahami teksnya, maka bisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai dengan teks, dan atau bisa dengan mencocokkan, misalnya sudah ada pertanyaan, nah dan juga ada jawabannya. Nah, ikhtar, memilih, jadi siswa itu bisa memilih dari jawaban-jawaban yang sekiranya pas dengan pertanyaan tersebut. Oke, itu fahmul makruh. Selanjutnya at-ta'bir asy-syafahi. Jadi di sini keterampilan mengucapkan ya, al-kalam, jadi maharatul kalam. Nah, untuk mengetahui siswa dalam berbicara itu dengan adanya teks hiwar yang mungkin ada di dalam buku, bukan mungkin ya, yang ada di dalam buku. Nah, itu bisa pertama dengan membacanya, dibacakan oleh guru dan siswa mengikuti, lalu mencoba siswa ini, misalnya 2 orang, untuk maju ke depan dan mempraktekkan hiwar tersebut gitu. Nah, bisa dengan itu atau dengan contoh-contoh soal yang lainnya ya. Oke, selanjutnya at-ta'bir at-tahriri, yaitu maharatul kitabah. Nah, ini bisa dilakukan dengan insya ataupun dengan latihan menulis, menyalin apa yang sudah ada di buku, menyalinnya agar siswa lebih mengingat apa yang sudah dipelajari, mungkin dari mufradat, dari hiwarnya gitu. Nah, terus atau juga bisa dengan soal rotibil kalimat, menyusun kalimat. Jadi misalnya ada kata ana qalibun fil madrasah ats-tsanawiyah. Nah, jadi itu kalimat-kalimatnya diacak. Nah, diacak dan siswa bisa menyusunnya kembali dengan baik. Itu ya. Selanjutnya yaitu fahmut tarokib. Nah, yang dibahas di dalam fahmut tarokib ini ada isim domir, ada isim isyarah. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk, isim domir ini kata ganti, lalu ismul istifham yaitu kata tanya, terus mubtada dan khobar. Mubtada ini sebagai yang pokok dan khobar ini sebagai yang disandarkannya gitu. Nah, untuk mengetahui pemahaman siswa dalam tarkib ini bisa dilakukan dengan soal yang menentukan mubtada dan khobar, misalnya ayin al mubtada wal khobar minal kalimatil lati tahtaha khattun. Nah, jadi misalnya sudah ada soal yang telah digarisbawahi kalimatnya, nah itu siswa dituntut untuk menentukan itu bagian daripada mubtada atau khobar. Mungkin itu yang bisa disampaikan, banyak sekali kekurangannya. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.